Oke. Ya, oke, silakan Bu Nani. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, walaupun sudah jam-jam terakhir tetap semangat ya anak ya. Semangat. Iya dong, semangat banget. Bagus ya disiplin kalian hari ini. Bagus, hari ini sudah tepat waktu. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita doa dulu. Ketua kelas Sarbeni, tolong dibantu Ibu mimpin doa teman-temannya. Ya Bu, makasih Bu. Untuk memulai kegiatan acara ini, pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Yohanis. Hadir, Bu. Oke, lanjut Jamila. Hadir, Bu. Agusta. Hadir. Oke, Dian. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke, Jupri. Sakit, Bu. Oke, sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Seminggu, Bu. Waduh, nanti kalian cek ya iuran untuk besuk ya, belikan bawa buah tangan untuk dia biar cepat sembuh ya. Ya, Baik, Bu. apa cek Bu? Cokongan. Oke, lanjut ya. Lorenta. Hadir, Bu. Oke, lanjut Nur Jamia. Hadir, Bu, hadir. Sri Haryanti. Always hadir, Bu. Oke, bagus. Lanjut Dairoli. Hadir. Oke, ketua kelas Sarbeni. Iya, Bu. Oke, bagus ya. Tetap semangat di jam-jam terakhir kita. Walaupun kalian lapar, tetap semangat ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau menanyakan kesiapan belajar. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Siap. Belum kompak Siap, suaranya, Ibu. belum seluruhnya menjawab. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Bagus. Kalau kalian sudah siap untuk belajar, berarti Ibu akan mengadakan proses pembelajaran ini cepat, tepat, dan sebaik-baiknya ya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang permasalahan ekonomi. Nah, coba masih ada yang ingat nggak? Sebutkan permasalahan ekonomi klasik. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Oke, Deroli, silahkan. Tuh, saya angkat tangan Bu ya. Iya. Oh iya, Bu. Untuk ekonomi klasik itu apa Bu? Apa? Waduh. Ayo. Minggu kemarin sudah Ibu ajarkan. Waduh, 5W1H Bu kayaknya. Oh, produksi, No. distribusi, Ada konsumsi. teman lain Ya, yang bisa, ya, Bu. yang bisa Ya. membenarkan, yang masih ingat apa? Saya Oke, Nur Jamiyah. produksi, distribusi, dan konsumsi, Bu. 100 untuk Nur Jamiyah ya. Jadi ada poin plus ya. Ibu hari ini akan menilai sikap, keaktifan, dan disiplin. Disiplin sudah bagus, berarti tinggal keaktifan. Nur Jamiyah dapat nilai plus ya untuk hari ini keaktifannya. Oke, yang lain Bu, masih ada kesempatan untuk nilai plusnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sebentar Ibu share PPT-nya dulu. Apakah sudah nampak? Belum, Bu. Belum ya? Bentar ya. Oke, sebentar. Oke, sudah nampak, Nak? Belum, Bu. Oh, udah, Bu, udah nampak. Belum ya? Udah. Oke, KD kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya.
Nah, indikator adalah yang pertama menjelaskan pengertian sistem ekonomi, terus mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Jadi, dari KD dan indikator pencapaian kompetensi ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian harus mengerti sistem ekonomi. Jadi, yang kedua, peserta didik mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi dan kalian juga harus menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing ekonomi. Oke, Ibu lanjut. Coba, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang bisa? Angkat tangan. Gambar 17 Agustus Bu ya. Gambar 17 Agustus. Kurang tepat. Panjat Arah pinang, jalan Bu. itu Bu ya. Arah jalan itu Bu. Arah jalan. Sebentar. Coba baca lagi. Nggak nampak Bu. Oke, sebentar. Sosial. Slide close. Slide close. Kapitalisme, Sistem Ya. ekonomi nih Bu. Sistem ekonomi Bu. Pinter, Rolenta pinter ya. Ini adalah sistem ekonomi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Kita lanjut ke pengertian sistem ekonomi ya. Jadi sistem ekonomi itu adalah aturan atau cara-cara oleh suatu negara untuk mengatur perekonomiannya dalam mencapai kemakmuran ya. Di sini bisa kalian baca pengertian sistem ekonominya. Oke, kita lanjut. Nah, ada faktor internal yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Ada falsafah dan ideologi yang dianutnya, ada sistem pemerintahan dan sistem politik suatu negara. Oke, siapa yang tahu falsafah atau ideologi dari negara kita? Pancasila Siapa yang bisa? Saya Bu Pancasila. Iya, betul. Saya Bu. Berhubung menganut sistem Pancasila, jadi kita menganut sistem ekonomi Pancasila. Jadi sesuai dengan sistem ekonominya ya. Oke, sistem pemerintahan kita apa sistem pemerintahannya? Demokrasi Ada yang tahu? Bu. Iya, pinter Rolenta. Rolenta hari ini sepertinya akan mendapat nilai plus juga ya. Oke, sistem politiknya kalau negara kita apa? Bebas aktif Bu. Oke, kita ikut di bebas aktif ya di negara yang lain. Ya, kalau Republik, Bu. ya, kenapa Lorenta? Republik itu negara kesatuan Indonesia. Republik itu bentuknya dari Roli ya. Bebas terbatas Bu. Ya, kita dari lanjut ya. untuk rakyat dan oleh rakyat. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor eksternal. Jadi ada yang mempengaruhinya. Yang pertama dia ada pengaruh sistem ekonomi yang dianut oleh negara lain. Apa saja sistem ekonomi yang dianut oleh negara lain? Liberal Bu. Ada yang tahu? Baru Oke, liberal. Apa lagi? liberal, terpimpin. Ya, iya Yohanis. Terus lanjut. Siapa yang bisa? Terus apa lagi? sistem ekonomi Ayo. negara sosialis, liberal. Sosialis, Oke, sosial Campuran sama Bu. tadi. Campuran. Ya. Oke, ya Sri, campuran. Oke, satu lagi ada sistem ekonomi tradisional. Jadi ada 4 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya ini ya. Pengaruh politik dunia internasional seperti kata teman kalian tadi yang politik bebas aktif tadi ya. Terus ada pengaruh sosial budaya luar negeri. Ini mempengaruhi juga sistem ekonomi dari faktor eksternal. Nah, ini yang kalian sebutkan tadi ya. Kalian sudah sebutkan tadi ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi komando, ekonomi pasar, dan ekonomi campuran. Nah, di antara keempat sistem itu, siapa yang menyebutkan apa itu sistem ekonomi tradisional?
Saya, Bu. Oke, silakan, Syar. Tradisional, Bu. Itu masih kuno, Iya. Bu. Membajak dengan Oke. kerbau, belum ada traktornya, Bu. Berkesan kali, Bu, kalau Oke. tradisional itu, Bu. Oke, gimana sistem perekonomiannya biasanya? Iya, Lorenta. Barter, Bu. Sistem ekonomi Barter. tradisional itu, Bu, masih sangat sederhana, sistem barter. Mereka melakukan transaksi bukan karena keuntungan, tetapi karena ajas kebutuhan, Ibu. Iya, Iya, Bu. pinter. Ayam saya tuh. Coba yang lain. Kenapa, Syar? Coba yang lain. Enggak, Bu. Lorenta tadi kan sudah menyebutkan barter. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih barter itu? Tukar barang, Bu. Saya punya ayam. Saya punya kambing, Pak Iya. Syar. Oke. Jadi Saya punya Syar dan sapi. Lorenta saling tukar ya. Oke, Deroli Iya, punya Bu. sapi ya. Saya tukar Gitu, kambing oke. saya dengan Tukar-menukar. sapinya si Dodi. Iya, tapi harus lebih dari satu ya biar imbang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, bentar. Oke, terus sistem ekonomi rasional. Bentar Ibu, anekan dulu. Ini ya, jadi seperti yang kata kalian tadi, sistem ekonomi tradisional itu yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Nah, jadi dia bergantung pada adat istiadat sama kebiasaan perekonomian daerah atau negara tersebut. Sistem ekonomi yang digunakan biasanya turun-temurun ya, dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Jadi dia masih sederhana dan terbatas. Nah, ciri-cirinya yang telah kalian sebutkan tadi. Nah, ini yang disebutkan Lorenta tadi ya, ada menerapkan sistem barter, barang dengan barang. Terus juga di sini ada belum mengenal pembagian kerja. Itu siapa yang bisa menjelaskan? Apa sih contoh belum mengenal pembagian kerja? Siapa? Belum mengenal pembagian kerja. Oke, silakan Deroli. Duh, saya itu tanya, Bu. Iya. Oh, Nggak dengar tadi, Bu. Maaf, nggak dengar. iya. Oh iya, Oke, Bu. Yohani. Ini sudah, Bu. Ya, jadi kalau dia belum mengenal pembagian kerja, misalnya untuk mengelola usaha itu dia yang pergi belanja, dia yang jual, dia yang terima uang, jadi semuanya dikerjakan sendiri. Kalau di dalam ekonomi pertanian dia yang turun ke sawah, dia yang bajak sawahnya, dia ambil hasilnya, dia makan sendiri. Gitu. Oke, betul sekali. Jadi dia masih tradisional, jadi belum ada pembagian kerja, jadi dia sendiri yang mengolah, dia sendiri yang makan, seperti itu ya. Dia yang produksi, dia yang distribusi konsumsinya dia sendiri ya. Oke, kita lanjut. Oke, masih terikat dengan tradisi. Siapa yang bisa menjelaskan masih terikat dengan tradisi ini maksudnya? Jadi kalau tradisional itu dia masih terikat. Oke, Lorenta silakan lanjut. Iya. Di unmute dulu Lorenta suaranya, speakernya. Oke, silakan. Yang dikatakan berkaitan dengan tradisi, Bu, artinya kegiatan ekonomi itu masih didasarkan pada kekeluargaan, Bu. Jadi misalnya bisa seseorang memenuhi kebutuhannya dengan gratis lah kita bilang, Bu, karena ada hubungan keluarga. Seperti itu menurut saya, Ibu. Oke, bagus sekali pendapat Lorenta. Silahkan teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan dari pendapat Lorenta? Siapa yang ingin berpendapat tentang masih ini? Menggunakan tradisi? Sudah paham, Masih Bu. terikat. Oh, sudah paham. Oke, lanjut Ya, ya. Bu. Teknik Ya, Bu. produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Terus kekayaan alam, tanah, dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Ini seperti yang dikatakan Yohanis tadi ya.
Jadi dia yang menanam, dia yang memanen, dan dia juga yang mengkonsumsinya ya. Ini karena dia sendiri yang mengolah, jadi hanya sedikit menggunakan modal. Dan alat yang digunakan juga cukup sederhana. Kita lanjut ya, karena waktu juga, ini mau bel pulang sekolah. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Siapa yang bisa menjelaskan tentang sistem ekonomi terpusat ini? Dari katanya sudah bisa kita bayangkan ya, sistem ekonomi terpusat atau komando. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Nur Jam'iyah, silakan. Ya, sistem ekonomi terpusat itu Bu, perekonomiannya sudah diatur oleh pemerintah, begitu Bu. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan? Iya, Dian, silakan. Sistem ekonomi komando itu sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan penuh Bu terhadap kegiatan ekonomi di negara tersebut. Jadi masyarakat yang memegang sektor produksi dapat pengawasan dan batasan dari pemerintah. Begitu Bu. Oke, bagus sekali ya pendapatnya ya dari Nur Jam'iyah sama Dian. Benar sekali. Jadi sistem ekonomi komando atau terpusat itu jadi sistem perekonomiannya diatur oleh pemerintah ya, oleh negara. Ini sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Oke, kita melihat dulu apa sih ciri-cirinya? Ini berhubung dia dikuasai oleh pemerintah, pastinya sumber daya ekonominya dikuasai dan dimiliki oleh negara. Contohnya seperti telah kalian pelajari sebelumnya ya, ada yang tadi BUMN ya, BUMN. Jadi BUMN itu dikuasai oleh negara. Oke, kita lanjut. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang regulasi ekonomi diatur oleh pemerintah? Ayo, siapa yang mau menjelaskan tentang regulasi ekonomi diatur oleh pemerintah? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Iya. Kalau tidak ada yang memberikan pendapatnya, nanti Ibu tunjuk satu-satu ya. Oke. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Regulasi diatur oleh pemerintah. Oke, Ibu coba tunjuk Sri. Oke, Sri, apa sih maksudnya regulasi itu diatur oleh pemerintah? Apa maksudnya, Sri? Segala peraturannya diatur sama negara, Bu. Jadi kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Oke, yang lain ada yang bisa menambahkan atau berbeda pendapat dengan Sri? Ada yang bisa menambahkan? Atau ada yang pendapatnya berbeda? Syarbaini? Halo, Nak. Ya, Bu. Iya. Ketiduran Sorben. Ketiduran. Ya, begadang semalam main game ya. Jangan banyak-banyak main game, Nak ya. Iya, Bu. Ya, apa Nak regulasi itu diatur oleh pemerintah maksudnya? Tadi sudah ada pendapat temannya. Coba Ibu mau dengar pendapat SAR. Bagaimana sih regulasinya diatur oleh pemerintah? Mungkin aturan-aturannya Bu harus kita ikuti supaya tidak jadi masalah Bu. Supaya semuanya sama sampai ke tujuan Bu. Mungkin itu Bu. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh
Sri dan Sarbeni. Oke, Sri mau sholat zuhur ya, silahkan nak. Bentar lagi lonceng pulang, bentar ya. Ibu agak cepat dulu. Oke, yang selanjutnya jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah ya, karena dia sistem ekonomi komando, jadi segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat juga sangat terbatas. Hak milik pribadi tidak diakui. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang hak milik pribadi tidak diakui? Siapa yang bisa jelaskan tentang? Oke, Agata, silahkan berikan pendapatnya. Ya, hak milik itu semuanya milik pribadi itu semuanya diakui menjadi miliknya negara. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, benar sekali ya yang dibilang oleh teman kayak Agusta. Jadi semuanya itu yang pribadi tidak diakui tapi menjadi milik negara ya. Terus juga ada tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah karena semua milik pribadi itu punya pemerintah. Jadi harga dan bunga itu ditentukan oleh pemerintah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut untuk ke materi sistem ekonomi berikutnya? Ibu kasih kesempatan dulu untuk sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Ada yang mau ditanyakan, Enggak, Nak? Bu. Ada yang belum jelas? Oke, sudah Jelas, jelas ya. Bu. Ibu senang sekali. Iya, Bu. Iya, Ibu senang sekali. Nah, sekalian ini ya, cepat nangkapnya, pinter-pinter. Semoga jadi orang sukses semua ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin. Oke, kita lanjut ke sistem ekonomi pasar. Nah, jadi sistem ekonomi pasar ini adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan kebebasan masyarakat pada kegiatan ekonomi. Dia tergantung pada mekanisme pasar. Siapa yang bisa menjelaskan maksud dari sistem ekonomi pasar ini? Oke, silakan Lorenta. Sistem ekonomi pasar itu, Bu, di mana perekonomiannya itu diserahkan kepada masyarakat, Ibu, kepada pelaku-pelaku ekonomi yang ada di pasar, Ibu. Jadi pemerintah hanya sebagai pemantau aja, Ibu. Jadi di ekonomi pasar ini hak kepemilikan pribadi diakui, masyarakat bebas berkreativitas, ya, tapi pemerintah tidak ikut campur tangan, Ibu. Oke, bagus sekali Lorenta. Ada yang bisa menambahin atau berbeda pendapat dengan Lorenta? Saya, Bu. Oke, setuju. Oke, Yohanis, silakan Yohanis. Iya, jadi pernah juga waktu saya SMP, Bu, guru saya jelaskan kalau misalnya sistem ekonomi pasar ini itu yang paling banyak digunakan oleh negara-negara Eropa. Nah, mungkin salah satu hal yang membuat mereka negara-negaranya menjadi negara maju. Gitu aja, Bu. Oke. Terima kasih Yohanis atas pendapat dan pernyataannya ya. Oke, bagus sekali ya, Nak ya. Oke, lanjut kita ke cirinya ya. Ciri-ciri ekonomi pasar. Nah, yang pertama dia sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas seperti kata Yohanis tadi ya. Jadi di negara Eropa dia diatur secara bebas ya. Dia adanya pembagian kelas status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan maksudnya ini apa ini? Adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Siapa yang bisa jelasin? Ayo. Yohanis sepertinya berpikir dia garuk-garuk kepala ya. Ayo, siapa yang bisa jelasin? Oke.
coba Ibu tanya sama Jamilah ya. Oke Jamilah, bisa nak jelasin tentang adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Silakan nak. Oke Bu, saya jelas. Iya Bu, maksudnya itu ada pembagian kelas itu, jadi dalam kapitalis ini sangat jelas perbedaan antara yang buruh sama yang pemilik modal itu sangat jelas terlihat gitu Bu, kok dalam sistem kapitalis. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan nak? Oke, jadi di sini dia kalau misalnya sistem kapitalis ini yang pemilik modal itu bisa dapat laba ya, laba sebanyak-banyaknya ya, sedangkan buruh dia tidak terlalu mendapatkan hasil ya. Jadi adanya jurang pemisah ya, jadi dalam sistem ekonomi pasar ini yang kaya semakin kaya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke di sini ya, adanya persaingan usaha yang ketat. Nah, di sini ada persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Adanya persaingan ketat dalam ekonomi ini. Oke. Coba Agusta berikan pendapatnya, nak. Ya, Bu. Ya, ini coba berikan pendapatnya tentang adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Ya, karena semuanya aktivitasnya tidak dibatasi, Bu, untuk aktivitas ekonominya. Jadi ada persaingan yang ketat gitu. Oke, yang lain, coba yang lain yang bisa menanggapi ataupun membantah jawaban Agusta, silakan. Oke, mungkin Dairoli mau berpendapat? Silakan, nak. Oke, sambil menunggu Dairoli, sini ada Yohanis. Silakan Yohanis. Iya Bu, kan ekonominya ditentukan oleh mekanisme pasar, jadi tidak ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah atau pihak siapapun, sehingga memang benar-benar para pelaku ekonomi itu bersaing dengan kualitas. Jadi sebetulnya mungkin persaingannya itu lebih kepada persaingan yang sehat, karena semua berusaha menampilkan kualitas yang terbaik supaya mereka barangnya diminati atau usahanya diminati. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali ya yang telah dikatakan oleh Agusta dan Yohanis ya. Jadi di sini adanya persaingan usaha yang ketat ini, jadi harga itu bersaing ketat sehingga usaha pun sangat ketat ya. Jadi dia siapa yang permintaan dan penawaran ini bertemunya ya. Jadi kalau misalnya produk kita bagus, maka dialah yang akan menjadi pemenang di dalam pasar seperti itu ya, karena ketat sekali antara permintaan dan penawaran di sistem ekonomi liberal ini. Nah, ini yang selanjutnya dia pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar ya, karena dia bebas tadi ya, dia sistem ekonomi pasar ya. Lanjut, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Nah, siapa sih yang bisa menjelaskan ini? Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Apa maksudnya? Siapa yang bisa? Oke, coba Sri. Sri bantu apa artinya pemilik modal? Berhak memiliki sumber-sumber produksi.
Halo Sri. Sri kemana nak? Salat, Bu. Sri-nya ke kamar mandi, Bu. Oke, ke kamar mandi ya. Oke, tadi sudah izin ya? Ya, Bu. Oke, berarti Belum, kita... Oh, tadi enggak ini ya? Oke, Ada berarti izin, Bu. nggak ada izin. Oke, nanti kita bilangin lain kali kalau mau ke kamar mandi atau ke toilet, izin dulu dengan gurunya ya. Oke, tadi pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Siapa yang bisa menjelaskan, Nak? Atau memberikan contoh tentang pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Dairoli sudah dari kamar mandinya, sudah dari toiletnya, sudah selesai? Dairoli, halo nak. Dairoli, kemana Dairoli ya? Keluar Ada sebentar, yang- Bu. Keluar Ya. sebentar tadi, Bu. Keluar sebentar. Oke, Ya, Bu. jadi siapa ini yang mau jelasin tentang pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi? Coba Lorenta ini. Oke, Yohanes. Oke, silakan Yohanes. Iya, maksudnya begini, bukan pada sistem ekonomi pasar kan itu kepemilikan modal ya. Jadi siapa yang Iya. paling banyak uangnya, ya mereka berhak untuk membeli semua faktor-faktor produksi itu untuk digunakan di dalam perekonomian. Ya, itu Ya. Bu. Oke, bagus sekali Yohanes. Siapa lagi nih yang mau menambahkan pendapat dari Yohanes? Ada yang mau menambahkan? Sudah paham, Bu. Oh, sudah paham. Oke, bagus ya. Ya, oke, kita lanjut. Bu, bentar lagi launching, Bu. Iya, oke, bentar. Kita langsung lanjut ke sistem ekonomi campuran. Nah, jadi sistem ekonomi campuran ini jadi sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi dia campuran ya, Nak ya, dari sistem ekonomi komando sama sistem ekonomi pasar tadi. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan ciri-ciri sistem ekonomi campuran? Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri sistem ekonomi campuran? Coba Lorenta, Nak, sebutkan ciri-ciri ekonomi campuran, Nak. Saya, Bu. Iya, Lorenta. Aduh. Ciri-ciri ekonomi campuran yang pertama, pemerintah ikut campur tangan dalam mengambil kebijakan mengatur ekonomi. Kedua, pemilikan pribadi diakui. Yang ketiga, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Kayaknya itu yang saya ingat, Bu. Oke, bagus sekali ya. Yang lain, siapa yang bisa menambahkan jawaban dari Lorenta tadi mengenai ciri-ciri ekonomi campuran? Ada yang bisa menambahkan dari jawaban Lorenta tadi? Sudah ada 2 jawaban Lorenta tadi. Yang lain bisa menambahkan dari ciri-ciri ekonomi campuran? Satu lagi, Bu. Ada aku ingat Oke. tadi, Bu. Apa Lorenta? Sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup banyak masyarakat dikuasai oleh negara, Ibu. Oke. Jadinya kita seperti ekonomi komando jadi. Enggak, Bu. Kan masyarakat dikasih kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Hanya, Bu,
Pemerintah lebih memiliki kekuasaan besar dalam menguasai faktor-faktor produksi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak, Bu. Contohnya tambang, listrik, air, itu Bu maksudnya Ibu. Oke, jadi yang hajat-hajat penting itu dikuasai oleh negara ya, biar harganya itu masih tetap terkontrol, tidak dimonopoli oleh pasar ya, seperti itu ya. Iya Ibu. Iya Bu. Oke, lanjut kita ya, berhubung mau lonceng, kita lanjut ke ciri-ciri yang telah disebutkan Lorenta tadi ini ya. Jadi yang pertama dia benar, jadi barang, modal, dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah yang disebutkan oleh Lorenta. Juga pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian yang tadi ya. Campur tangan pemerintah dilakukan dalam kebijakan ekonomi. Nah, seperti yang disebutin tadi, jadi yang untuk menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintah ikut campur. Terus yang terakhir terjadinya persaingan dalam perekonomian. Pemerintah tetap melakukan pengawasan. Jadi di pasar itu tetap terjadi persaingan dalam perekonomian ya, tapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Seperti pemerintah menetapkan harga dasar ataupun harga tertinggi ya. Harga dasar itu ditetapkan untuk membantu produsen, sedangkan harga maksimal atau tertinggi itu untuk membantu konsumen. Seperti itu ya. Apakah sampai di sini sudah dimengerti, Nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Kalau sudah Bu, hampir bel ini Bu. Ya, kalau sudah dimengerti berarti kita ke penugasan ya. Ibu ada LKPD yang sudah Ibu share di WA group ya. Terus kalian kerjakan dulu. Kalian diskusi. Ini Ibu bagikan kelompok diskusinya ya. Kelompok diskusi yang pertama itu ada kelompoknya Yohanis dan Jamila. Itu menganalisis tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional ya. Kelompok kedua itu Agusta dan Dian, oke, tentang analisis kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi terpusat. Jangan lupa Agusta ya. Jadi Agusta dan Dian sistem ekonomi terpusat, analisiskan kelebihan dan kekurangannya. Oke Bu. Oke, kelompok ketiga ada Lorenta sama Nur Jamiyah. Itu kalian buat analisis tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Lanjut yang keempat. Nah, ini ada bonus satu orang. Ada Sri Haryanti, Dairoli, dan Sherbaini. Kalian analisis kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Apakah bisa dimengerti, Nak? Bisa Bu. Oke, kalian buat ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit, Nak ya. Oke, kalian kerjakan sekarang. Silakan mengerjakan. Kerjakan di rumah Bu. Bu, kerjakan di rumah lah, Bu. Udah bel. Iya Bu. Bel, kalian sabar lah. Bukan kalian aja yang mau kalau misal pulang. Tapi kan kita dengan ketentuan sekolah ya. Kalau misalnya jam sekolah nggak bisa kita mau pulang cepat ya, seperti itu. Kita sesuai dengan jam ya. Oke, siapa yang sudah siap? Seri Bu. Kelompok Sri. Seri Bu. Kenapa Lorenta? Ya Bu. Lorenta sudah siap? Siap. Ya kan Nur Jamiyah? Teman. Kelompok Mana siapa yang Nur sudah Jamiyah? siap? Kelompok saya, Bu, sama Nur Jamiyah, Ibu. Sudah siap? Oke, silakan Lorenta. Tapi ku baca aja ya, Iya. Bu, karena nggak sempat kami bikin di PPT, Bu. Oke. Kelebihan Silakan, Lorenta. sistem ekonomi. Kami tadi diskusi, Bu, sama Nur Jamiyah, Bu. Jadi kelebihan ekonomi pasar yang pertama, Ibu, kreativitas masyarakat itu berkembang, Bu. Karena Ya. adanya persaingan gitu, Ibu kan. Jadi setiap pribadi akan selalu berusaha untuk meningkatkan skillnya, kemampuannya supaya bisa menjadi pemenang, Bu. Baru yang Oke. kedua,
Itu aja keuntungannya Bu ya. Kalau kerugiannya Bu, kelemahannya yang pertama berlaku hukum rimba Bu. Jadi kalau yang modalnya sedikit susah berkembang Bu. Kalau modal yang banyak makin kaya Ibu. Itu kami diskusikan Ibu. Oke, itu benar hasil diskusi ya, bukan Lorenta sendiri yang nyari jawabannya. Enggak Bu, baru ini pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi, kelemahannya kan Bu. Jadi nanti terjadinya pasar monopoli Bu, penentuan harga itu dikuasai oleh swasta Ibu. Oke, bagus sekali ya diskusi dari kelompok Lorenta sama Nur Jamiah. Oke, sekarang Ibu mau tanya kelompok Yohanis. Kelompok Yohanis sudah selesai belum, Nak? Halo Yohanis. Kemana Yohanis ini ya? Iya, Bu. Sudah selesai belum, Nak? PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan ditampilkan, Nak. Oke, Bu, tunggu ya. Ya. Sudah muncul, Bu? Iya, sudah. Silakan. Ya, saya baca Bu ya. Ya, sistem ekonomi tradisional, Ya. kelebihannya itu satu, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian yang kedua, segala sesuatu berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Sedangkan kelemahannya sulit terjadi kemajuan karena perubahan dianggap sesuatu yang tabu atau mengancam. Yang kedua, belum memperhitungkan efisiensi dan efektivitas dalam memproduksi, jadi kadang semaunya saja. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Yohanis. Oke, berhubung sudah ada 2 kelompok, sisa 2 lagi. Kalian selesaikan ya, jangan tidak dibuat Nak ya. Nanti itu ada nilai tugasnya ya. Itu ada nilai keterampilan. Oke, berhubung waktunya juga sudah hampir habis, jadi kita tutup saja hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Deroli, silakan. Ya, Bu. Syarba ini Bu. Oh, Ya. Syarba ini dah. Deroli yang Ya. raise hand tadi. Oke, silakan. Oh, iya, iya. Baik, untuk kesimpulan hari ini, pembelajarannya sangat bermanfaat bagi kami. Ada ilmu-ilmu baru yang kami tidak tahu, bahwasanya kami selama ini di Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi pasar, dan itu yang mungkin terbaik untuk sistem ekonomi di Indonesia. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Deroli. Oke, sekarang kalian akan sudah belajar tentang sistem ekonomi. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem perekonomian Indonesia. Terus sebelum mengakhiri, kita doa dulu, tanda terima kasih bahwasanya kita telah mendapatkan ilmu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa penutupnya, Nak. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita semua berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran dan semangat. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu ada kata-kata motivasi kepada kalian bahwasanya raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Apabila kalian terjatuh, kalian tetap berada di antara bintang-bintang. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Ibu Nani Yasti ya. Sangat luar
biasa sekali ya. Dan kita silakan terus kepada interviewer ya untuk memberikan komentar. Silakan. Terima kasih Pak Nazar. Saya akan memberikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Nani Yuliasti ya. Berdasarkan pengamatan saya, peer teaching yang dilakukan oleh Bu Nani tadi sudah sangat baik sekali ya, di mana di pendahuluannya Bu Nani memulai kegiatan belajar dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, kemudian Bu Nani juga memberi apresiasi kepada kedisiplinan siswa yang sudah bergabung di Zoom, kemudian mengajak siswa berdoa, mengecek kesiapan siswa dengan mengabsen siswa, kemudian sudah memberikan motivasi juga, mengajak siswa untuk tetap semangat belajar. Kemudian Bu Nani juga sudah menanyakan pelajaran sebelumnya tentang materi apa dan mengajak siswa mengingat pelajaran sebelumnya. Kemudian Bu Nani juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator serta kompetensi pembelajaran pada hari itu. Di tahapan intinya Bu Nani sudah memberikan stimulus atau rangsangan dengan menggunakan gambar. Nah, di gambar itu peserta didik diminta untuk mengidentifikasi kira-kira materinya materi apa yang akan kita pelajari. Kemudian peserta didik sudah diajak berdiskusi dan memberikan contoh-contoh dalam kehidupan nyata terhadap apa itu sistem ekonomi. Kemudian juga pada setiap pendapat peserta didik, Bu Nani sudah melakukan generalisasi atau kesimpulan ya, atau memverifikasi contoh-contoh yang diberikan atau pendapat-pendapat yang diberikan oleh peserta didik itu betul atau tidak, itu bagus sekali. Kemudian Bu Nani juga sudah memberi apresiasi terhadap setiap pendapat siswa ya, itu juga baik sekali. Kemudian di penutup, Bu Nani sudah mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari itu. Kemudian juga Bu Nani sudah menutup kegiatan belajar dengan berdoa, kemudian memberikan sisipan kata-kata mutiara untuk memotivasi peserta didik ya, itu bagus sekali. Jadi menurut pengamatan saya juga dan RPP, menurut pengamatan pembelajaran yang dilakukan dan RPP yang sudah di-share Bu Nani itu sangat bagus sekali. Begitu mungkin menurut saya Pak Nazar, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dian ya. Terima kasih. Ya. Hari ini hari terakhir kita teaching dan alhamdulillah semua sudah melaksanakan teaching dan semua sudah merekam dan saya pikir sangat luar biasa sekali dan semua bagus teachingnya ya. Dan saya pikir mudah-mudahan ini menjadi satu usaha kita dalam menggapai apa yang kita cita-citakan bersama ya. So, Amin Pak. Saya Amin Pak. berikan aplaus semua ini kepada para peserta yang begitu masih tetap bersemangat ya dalam mengajarnya pun saya lihat tidak ada yang loyo, semua bersemangat dan termotivasi ya untuk membuat belajar mengetahui apa yang diajarkan. Saya kira sangat luar biasa ya, the best ya. Mudah-mudahan boleh bertahan nanti di di PPL ya. Jadi untuk teaching pada hari ini kita sudah berakhir, sudah habis. Saya tutup record dulu